Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala kulli dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min hamajati sayyatin amin wa a'udzubika rabbi ayyahturun. Allahumma inna nas'aluka tulal umuri bita'ah wahtim lana bil a'mali sholihah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya'i wal mamat. Allahumma inni a'udzubika min masyihid dajjal. Para jamaah Al-Hidayah yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas segala karunia Allah yang sampai detik ini, saat ini Allah masih terus memberikan kasih sayang kepada kita. Salah satunya adalah kasih sayang yang berupa pemberian yang sangat besar kepada kita, yang mana pemberian ini tidak diberikan kepada yang lain. Ini adalah kasih sayang pilihan Allah kepada kita. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah yang mendapatkan kasih sayang ini. Kasih sayang apa? Yaitu berupa pemberian nikmat iman dan Islam. Orang lain Pak tidak dikasih kayak gini Pak. Kita tidak sadar. Kita dikasih nikmat besar Pak. Nikmat iman dan nikmat Islam. Sering kita dengar kalimat ini. Tapi kalau kita tafakurin, seberapa besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah tidak sebanding dengan nikmat ini. Orang lain tidak mendapatkan ini. Tidak mendapatkan kenikmatan iman dan Islam. Anugerah yang paling besar. Dari mana kita bisa melihat? Pertama gini. Kalau kita bisa menjaga nikmat ini saja Pak, nikmat iman dan Islam yang sekarang kita dirasakan kayak kita jaga tuh. Kita jaga sampai istiqomah iman dan Islam itu, sampai nanti kita meninggal dunia iman Islam itu masih nempel Pak. Masih aya dina awak urang ya. Masih nempel. Dan ketika meninggal dunia kita bisa membawa iman dan Islam, daulal jannah, masuk surga Pak. Alhamdulillah. Orang untuk masuk surga itu susah prosesnya Pak. Bukan ustadz yang bicara Pak. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daulal jannah. Mannya kan isim mausul. Artinya semua. Laki-laki, perempuan, kaya, miskin. Cek orang Cikuyama, cacah, bocah. Gubernur, tukang sayur, insinyur, tukang cukur, tukang bubur. Man, isim mausul. Siapa saja. Kalau dia sudah dapat nikmat iman, dia bisa dijaga terus iman dan Islam. Dan ketika meninggal dunia, la ilaha illallah daulal jannah, surga Pak. Jadi kita sudah punya
modal. Saya modal. Orang lain untuk masuk surga prosesnya susah. Jadi kita mah sudah ada modal dari Allah. Makanya kita tinggal jaga nih iman dan Islam ini. Salah satunya dengan bagaimana menjaga iman dan Islam. Salah satunya adalah selalu taat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu gini, Pak. Al-imanu yazid wa yanqis. Al-imanu yazid. Iman seseorang itu naik, yazid wa yanqis, baunya wa atab dan turun. Jadi iman itu naik turun, Pak. Jadi sunatullah, Pak. Kalau sunatnya itu udah jadi ketentuan Allah. Kalau keimanan seseorang itu naik turun. Jadi lamun di diri orang ya imana sok rada oleng gitu nya. Isuk istiqomah, berang rada kurang istiqomah, sorena rada oleng, wajar, Pak. Isuk nganyuk gitu nya. Berang ngutang gitu. Ya wajar eta. Sunatullah. Ditagih nganyuk eling gitu kan. Ditagih edan kan gitu aya gitu kan. Jadi eta mah sunatullah, Pak. Berang sedih, peuting seuri. Minggu ayeuna seuri, minggu hareup sedih, sunatullah, Pak. Kehidupan. Jadi keimanan pun sama. Ini mah saya ya. Ayeuna rajin ngaji teh. Kem minggu hareup teh leuleus rek jamaah teh udah. Siapa saya, Pak, saya teh Bapak. Sama beda gitu. Da abdi guru di Bapak gitu masalah. Jadi biasa kalau ayeuna rajin gitu. Lamun kayak masalah yo. Tahajud teh. Diputing teh ceuri teh. Geus aya solusi. Tahajud teh deui. Jadi kita masih ibadah itu dibenturkan dengan sebuah kebutuhan. Gitu. Jadi ya itulah keimanan. Jadi sunatullah kalau emang dalam menjalankan syariat agama itu naik turun keimanan. Nah, yang diperintah itu seperti apa sih supaya keimanan itu yang bagus? Minimal ini, Pak, minimal standar, maksimalnya naik. Gitu keimanan itu. Solusinya gimana? Kata Rasul, kalau kamu ingin keimanan standar dan naik, bukan turun, Pak. Jadi semakin kesini tuh semakin naik. Tambah usia tambah naik, Pak. Punten-punten saja nih. Yang punten yang Pak Haji itu namanya siapa, Pak Haji yang di belakang? Yang ini. Mas Sumar. Hah? Mas Sumar. Pak Haji Suman. Sumardi. Pak Haji Sumardi. Pak Haji Sumardi sekarang tolak ilmu. Usia 70 lah ya. Kira-kira lah. Udah mau mungkin 20-nya. 70 gitu kan. Dek itu yang di pinggirnya berapa tahun sekarang? 23. 23 lah ya. 22. Oh genoe lah. Salah sedikit. Allah itu lebih suka siapa ibadah di antara dua ini? Yang muda. Yang muda. Itu yang paling disukai usia kamu. Karena apa? Karena jam segini, usia segini itu tantangannya besar. Kemana yang kemana-mana, kulit kemana-mana. Ayah abah mah kan, trek kulit kemana dia? Kan gitu. Dan mau mungkin trek-trekan yang paginya. Gitu. Jadi Pak Haji Sumanto udah posisi terus naik. Gitu. Apalagi kalau anak muda itu lebih bagus. Makanya kenapa? Di antara 7 amalan yang hari kiamat itu yang mendapatkan naungan dari Allah. Di antara pada saat itu tidak ada satupun yang bisa memberikan naungan, hanya naungan Allah. Sementara naungan Allah hanya diberikan salah satunya adalah kepada anak muda yang rajin ke masjid, rajin ibadah dari madon sare, rajin ke masjid, baik di mushola teh ngarobrol, heureuy lain gitu. Ke masjid, rajin ibadah, pulang dari masjid teh hatenya teh masih terikat terus ke masjid. Gimana ya saya bagaimana menghidupkan masjid gitu. Emang sekarang juga anak-anak mah bener, Pak, menghidupkan terus di masjid mah. Garandeng emang menghidupkan emang bener. Ayo tenang menghidupkan gitu kan. Daripada budak gitu kan. Mulai carekan budak apa? Diomongan gitu.
Ini cara mah ulah bising gunung sepi deui kayak masjid teh gitu. Keur mah kolot eueuh gitu ya budak ge eueuh. Karena budak mangan harus diarahin. Bagaimana caranya supaya keimanan naik? Al imanu yajid wa yanqis yajidu bitaatillah. Jadi ini rumus, Pak. Jadi kalau keimanan pingin terus naik, Pak, pingin naik terus nih. Karena memang diperintahnya harus naik terus, yaitu taat kepada Allah. Sok buktiin. Bapak jaga saja sholat 5 waktu. Jaga sunatnya. Jaga zikirnya. Ada ketenangan hati, Pak. Ada percaya diri cek orang Sunda mah aya pede, Pak, lamun doa sok. Doa teh pede, Pak. Yakin bakal dikabul. Tapi balikin. Ngelakuin dosa. Ngelakuin maksiat. Dan ngadoa ge, Pak. Asa kumahanya itu penghalang, Pak. Jadi sebetulnya yang menghalangi sebuah permintaan tidak dikabul dan lambatnya itu bukan karena Allah. Karena kita. Ini apa Pak namanya? Oh benar air. Bising akan mulai, Pak. Kita analogi. Ini hati, Pak. Hati kita bening. Kalau kita meminta sama Allah, berdoa sama Allah dengan hati yang bening, dengan hati yang bersih, Allah ini mancar terus, Pak. Rahman dan Rahim. Ud'uni astajib lakum. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da'i da'ani fa yastajibuli wa yu'minu bil alhum yasun. Aku lebih dekat. Allah sudah nyuruh, aku akan mengkabulkan. Janji Allah tidak akan ditepati, tidak akan ingkar, Pak. Aku dekat. Jadi tidak satu perkara pun kalau doa kita ini tidak dijabah. Nah sekarang yang membuat doa tidak dijabah apa? Maaf, dosa kecil, kemaksiatan yang belum ditobati. Laksana apa? Tinta, tes, tidak ditobati, masuk, tes terus, masuk. Akhirnya jadi ngadageleg, Pak, jadi hidung. Ketika hidung, ini sulit untuk nembus permintaan kita kepada Allah karena ada hijab, ada yang menghalangi. Ini manusia. Jadi manusia sudah turun, tertentu banyak dosa, Pak. Jadi, nah sekarang bagaimana supaya kita mengetahui bahwa diri kita banyak dosa? Solusinya bagaimana? Solusinya adalah bertaubat segera. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang sesungguh-sungguhnya. Pak, wah saya dosanya besar. Dulu, Pak, ada orang dosanya itu luar biasa. Cek orang Inggris nama dosa teh dosa tukang bobok, tukang tarok. Ngerti kan orang Sindang kasihnya? Tukang bobok, tukang tarok, berarti tukang bunuh. Tukang bobok, tukang tarok, tukang merosotkeun tali androk. Zina. Kelompok dosa paling terbesar itu kan musyrik. Durhaka kepada orang tua, membunuh dan zina. Ini dosa paling mbahna dosa ya. Udah gelap lah. Tidak sepaham sikat. Tidak sepaham sikat. Tidak sepaham sikat terus dibunuh. Teu karasa, Pak. 88 orang, Pak, terus dibunuh. Aduh, baru sadar. Sedangkan dalam sebuah hadis dalam kitab Mutarul Hadis itu barang siapa yang membunuh orang mukmin, Pak, membunuh orang mukmin tanpa ada sebab, dibunuhlah sampai mati, maka dosa orang yang meninggal dunia salam dunia itu dia tanggung, Pak. Dosa bayang. Makanya hati-hati. Meninggal dunia satu orang saja sudah banyak banget dosa yang akan diberikan kepadanya. Ini 99 aja dia konsul, Pak. Konsul sama pendeta. Wahai pendeta,
dosaku sangat besar. Ini bagaimana caranya? Dosa kamu apa? Bla 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 bla. Kata pendeta, wah dosa kamu tidak bisa diampuni. Kesel Pak, kata orang itu. Aing rek benar-benar tobat, geus ditutup tobat. Kagok cenah. Geus 80 salapan ya. Jejegeun we 100. Aing nyokot pedang disikat 100. Duh gitu teh kagok berontok karena gitu teh. Akhirnya dia datang ke para kiai, dia sampaikan sebesar dosa engkau itu lebih besar ampunan Allah. Asal dengan catatan tubu ilallah, kamu taubatan nasuha, kamu taubat dengan sebenar-benarnya, ampunan Allah akan diberikan kepadamu. Akhirnya dia berangkat Pak. Kemana? Ke Mekah. Disuruh oleh kiai itu. Mau berangkat ke Mekah. Dia belum sholat Pak, baru sadar dosanya besar dan ingin memperbaiki. Tapi bagaimana caranya gitu? Berangkat kamu ke Mekah. Dia berangkat ke Mekah. Di tengah perjalanan meninggal dunia Pak. Ada bawa lama travel Pak. Gojek, bawa lama Grab. Bus kareta aya ge ontaben baheula ontaben aya namakan Mercy Ben, Baby Ben gitu kan. Di tengah perjalanan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, yang Maha mendengar, para malaikat juga menyaksikan. Malaikat langsung bicara sama Rabb, "Ya Rabb, hambamu ahlun nar. Aku akan masukkan ke dalam neraka." Kata Allah Ta'ala, wahai malaikat yang punya decision maker, yang punya otoritas memasukkan si fulan atau hambaku manusia surga atau neraka, aku yang punya otoritas. Tapi si fulan ini dosanya banyak banget ya Rob. Belum pernah ibadah, belum punya apa. Kamu turun. Terus apa ya Rob? Ukur perjalanan dia dari rumahnya sampai Mekah. Diukur Pak. Emang malaikat buka meteran Pak? Oh ya kudu ditanyakeun Pak. Malaikat buka kabeh Pak. Diukur Pak dari rumah sampai Mekah 1000 km Pak. Jaraknya 1000 km ya Rob. 1000 km. Kamu ukur dari rumah sampai si jasadnya. Diukur Pak. Pas diukur 550 kilo Pak. Dari jasadnya sampai Mekah berarti tinggal 450 kilo. Jadi sudah jauh setengah lewat, setengahnya udah lewat Pak. 50 meter berarti ya. 50 kilometer ya. Gimana ya Rob? Ahlul jannah. Masukkan dia dalam surga. Tuh Pak. Jadi sebetulnya nilai kesungguhan Pak. Sesungguh, makanya pantas Al-Quran tubu ilahi taubatan nasuha, tobat yang sesungguh-sungguhnya gitu. Jadi Allah tidak melihat besar banyaknya dosa, tapi bagaimana sekarang ke depan gitu. Inilah yang harus kita pahami, bahwa kita bersyukur kita diberikan nikmat-nikmat, tinggal ngejaganya nih, dirawatnya. Dengan cara bagaimana? Taat sama Allah. Maka keimanan akan naik terus. Tapi iman akan turun, wayankis bil maksiyah. Kalau kemaksiatan terus-menerus, iman akan turun. Semakin banyak maksiat, semakin malas ibadah. Jadi kalau pertanyakan pada diri kita, kunaon urang teh saya teuing ibadah teh nya? Kunaon urang teh saya teuing sholawat teh? Dzikir teh. Oh, ada jawaban mah tidak mungkin bohong, kita lebih tahu, Pak. Diri kita lebih tahu. Makanya kalau udah tahu segera buru-buru untuk kita perbaiki. Nah ini yang harus kita jaga, keimanan supaya tetap naik, standar naik, taat dan jauhi kemaksiatan. Kedua, ini mukadimah saja, nanti 10 menit kita bahas kitab. Yang kedua adalah bagaimana supaya iman kita ini bisa naik terus. Yang kedua adalah wa mujalasatil ulama, kumpul dengan para alim
ulama. Makanya kan ada obat hati, Bu. Tombo hati apa ini, Pak? Apa ada? Lain balon hijau ada 5 warnanya. Tombo hati iku ana 5 perkara. Punten namun bahasa Jawa salahnya ada kuring mabugirna Sunda. Kaping pisan pindo. Muka hiji teh bisa nya. Kaping pisan maca Quran samanane. Kaping pindho salat wengi lakonana. Kaping telu wong kang sane kumpulana. Kaping papat petagina ingkang luwih. Kaping 5 dikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni. Insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi. Kuring teu ngapalkeun ya, ayeuna ya sing salah. Obat hati yang pertama maca Quran jeung mana? Naon mana teh, Pak? Tafsirnya murojaah. Murojaah itu Pak, pernah murojaah, Pak? Kadang-kadang di murojaah. Ya lamun can dilaksanakeun wajah ada emang kadang-kadangnya ayeuna. Murojaah itu, Pak. Entah pakuri itu ayat demi ayat. Itu tah di masjid teh, Pak, bade nungguan khotib teh. Murojaah mah 5 menit, Pak. Setengah jam minimal, datang jam 11. Ai khotib jam 12 kurang 5 Bapak kurang saparapat mau bisa murojaah. Nyarande nu aya. Murojaah mah datang jam 11 bisa murojaah. Mana teh beureun, Pak? Wala nabluwanakum bisyai'in minal khawfi wan nafakurin ayat teh. Itu murojaah. Pernah ya? Agim, Pak. Dia masuk masjidnya ada jam 10. Orang teh cicing di pojok. Ku agim tadi gitu kan. Ke depan. Dia ngomong, "Maaf, Pak, saya belum selesai murojaah atuh mending ngangkeun atuh agim." Teu wani-wani deui tah rek ngahudangkeun keur sare besing murojaah. Jadi keuringan lamun sup ka dia aya nu keur peureun teu wani ngahudangkeun tah. Besing keur murojaah. Tapi da ditinggal deulin murojaah eta mah. Da meni nyegrek ka deui aja. Jadi murojaah mah kitu Pak Pak kuring. Dengan maknanya, Pak. Yang kedua adalah kaping pindho salat wengi, salat malam. Salat malam itu apa sih, Pak? Salat yang dilakukan di waktu malam. Apa salat di waktu malam? Ya ini Isya itu salat malam. Terus tahajud salat malam. Hajat, tasbih, terus witir. Lakukan. Dan yang ketiga adalah kumpul dengan orang soleh, dengan para guru-guru, dengan sepuh-sepuh. Di saya tuh Pak, di sana sudah jarang yang sepuh Pak, sekarang sudah banyak yang meninggal dunia. Gitu. Cuma alhamdulillah dulu saya waktu masih ABG seneng suka kumpul dengan kakek di alat ilmu nanti. Karena apa? Generasi yang akan datang itu adalah generasi yang diperlukan sosok sepuh juga. Makanya sepuh yang ada itu deketin, terus minta petunjuk-petunjuk dan arahan. Para ulama, kalau ulamanya memberikan petuah yang baik, maka kita ke bawah baik, Pak. Ulamanya memberikan jalan yang lurus, kita ke bawah lurus.
Ulama memberikan sebuah cara yang benar, kita ke bawah benar. Ulamanya selamat, kita ke bawah selamat. Ulamanya masuk surga, kita pun ke bawah masuk surga. Jadi ikuti. Nah seperti ini Pak, wabu jelasan juga kayak gini Pak. Berkumpul dengan orang soleh, ke pengajian kumpul. Ini yang dianjurkan, ini syariat agama kayak gini tuh Pak. Nasi cina Islam di pengajian di masjid di musa erotin, emang perintah syariatnya suruh kumpul dengan para alim ulama. Kalau nggak ada pengajian kayak gini tidak mungkin ketemu tuh ulama dengan jamaah Pak. Paling papangin emang gitu. Da ulama mah Bu, ustad lah ulama teh berarti. Ustad teh guru, lain ustad. Ustad mah jurig, ustad. Pakai dal Z, dal gede, ustad. Letahna digegel, ustad. Ulah cicing wae letahna guru-guru gegel, ustad. Eta guru mana? Mun ustad jurig gitu. Jadi, ayo ustad Pak, lamun tapak Quran mah siga ieu dah. Cekuring ya. Siga uyah Pak. Tahu garam? Kedudukan kiai mah tos uyah Pak. Punten. Sayur perlu uyah teu? Menteri uyahan? Ngeunah teu? Ngeunah cenah boki we teh malapan. Uyah sayur tanpa garam aman. Punten. Kolak pakai garam enggak? Banyak. Ustaz itu masuk dimanapun masuk Pak. Sok buktikan. Dari mulai kita dikandung, melahirkan, sampai dihitan, dimarhabain, diakekahin, dipotong rambut, sampai disekolahin, sampai sudah dewasa dinikahin, sampai meninggal dunia, peran ustaz ada apa di situ? Ada nggak? Tuh ustaz mati mulai di kandungan, nepi ka lahir, nepi ka maut, ustaz berperan Pak. Nepi ka ngadoakeun. Bener deh Pak. Gula, garam itu semua masuk. Nyeun kolak, nyeun naon, garam ada. Eta teh berfungsi banget, wajib banget kehadiran garam teh. Tapi sayang kita uyah, tapi sayang kita garam. Banyak banget fungsinya, tapi kalau sudah dipakai disimpan di mana? Biasanya di luar awu Pak. Tidak ada namanya garam disimpan di meja rias atau di bufet rias disimpan pang pojok-pojokna. Itulah para ulama. Pada kita teh butuh banget ilmu dia, segala macam dia, tapi ketika sudah dipakai ditempatkan di tempat yang ya maaf saja di pojok banget. Nah kembali sekarang, muliakan ulama. Muliakan guru-guru kita, berkumpul dengan para ulama, wa mujalasatil ulama, kumpul. Nah ini salah satu untuk memperbaiki keimanan kita. So banyak konsul, cokolat baheula mah ulah nepi ka poekeun obor. Jadi lamun eueuh guru teh poekeun obor Pak. Nah inilah yang harus kita lakukan, jamaah al-hidayah, sepuh kita, ulama kita, guru kita, deketin, minta petuahnya, minta sarannya. Karena posisi makom beliau adalah pada posisi memberikan saran. Bukan wilayah teknik Pak. Wilayah teknik itu ngarora. Pak Haji Sumardi misalnya. Selain waktuna posisi ada, ngelain posisinya Pak. Memberikan saran. Tuh ngarora ada kalau ada kalau punten sepuh adan mah rieuh Pak. Adan can beres batuk mah 100 kali. Kan gitu. Jeung babari pohon ieu. Da panjang teuing hayal salat. Ujung-ujungna kan lain hayal salat. Kala Allahu Akbar. Kan gitu da poho teh. Adan dalena untuk cingopo. Gitu. Karunya tampil budak moral. Kolot mengarahkan, membimbing.
Ada makom-makomnya. Jadi kalau ingin istiqomah, satu tadi jalankan semua perintah Allah, jauhi kemaksiatan. Kedua adalah kumpul dengan ulama. Sekarang seperti ini ngaji. Dan yang terakhir adalah kalau ingin iman naik terus istiqomah dalam iman dan Islam adalah banyak-banyak berzikir. Sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana memperbaharui keimanan? Jadidu imanakum. Jadidu imanakum ya Rasulullah, bagaimana memperbaharui keimanan? Rasulullah menjawab, kata Rasulullah, jadidu imanakum aksiru bil qauli la ilaha illallah. Perbanyak amalan yang sangat ringan bisa masukkan ke dalam surga, Pak. Nu ringan ge manya orang teu bisa mereka emu pada ini bisa masuk surga apa? Bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini ringan tapi bisa memasukkan orang ke dalam surga, bisa memperberat timbangan amal kita. Jadi ini la ilaha illallah la ilaha. Kalau udah terbiasa la ilaha illallah la ilaha illallah, kaget dikit la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, karena terbiasa. Coba lamun ini tidak dilatih. Monyet. Kaget seperti duduk. Monyet. Bisa jadi. Saya buktikan. Kalau ibu ingin mengetahui kualitas seseorang keimanan, dina mobil, Pak. Mobil tertarik, rem cekit, macam-macam jelema ngomong, Pak. Nangis biasa di sana, astagfirullahaladzim, nangis biasa. Tapi nangis biasa namanya monyet. Amun kata-katanya kosong, goblok. Pasti, Pak, macamnya kentang. Kumaha kebiasaan sebetulnya. Makanya yang bisa memberikan hafalan, memberikan sebuah jawaban nanti itu bukan hafalan tapi amalan, kebiasaan. Astagfirullahaladzim. Jadi lamun ada sesuatu astagfirullahaladzim, ada sesuatu yang katakan alhamdulillah, karena sudah terbiasa. Nah ini kalau kita sudah bisa menjalankan tiga ini, iman kita akan terus naik. Jadi tadi satu, taat terus sama Allah, jauhi kemaksiatan. Yang kedua adalah kumpul dengan para ulama, para guru-guru, para ustaz, ya. Dan yang ketiga adalah banyak-banyak berzikir. Ini tiga yang bisa menjaga keimanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini modal berbesar, Pak. Allah kasih nikmat kepada kita, yaitu iman Islam ini. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sisa 10 menit lagi. Ada waktu 10 menit kita membahas kitab lanjutan dari kitab Wasyatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sebuah wasiat yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina itu mantunya Rasul. Berarti kalau mantunya Rasulullah, suaminya siapa? Siti Fatimah. Putranya Hasan Husain, ya. Kalau Abu Bakar, sahabat pertama kan Abu Bakar, ya. Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kenapa Pak harus tahu? Wajib tahu, Pak. Ini ahli-ahli surga, Pak, yang sudah dipastikan masuk surga. Wajib hukumnya kita tahu nama-nama penghuni surga, Pak. Sehingga kalau kita sudah mengetahui, mencintai, insya Allah beliau mencintai kita, kita dibawa masuk surga. Itu
Harus hafal penghuni surga yang sudah dipastikan masuk surga nih, sahabat Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Umar berarti putra Khattab. Utsman bin Affan berarti Sayyidina Utsman putra Sayyidina Affan. Ali bin Abi Thalib berarti putranya Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq berarti Abu Bakar. Bingung kan? Ai As-Siddiq lain bapak ada. As-Siddiq mah nambah gelar kade ulah ada PKO. Abu Bakar teh putra da Siddiq lain Pak. Siddiq mah tukang jahit dah. Tukang permak lepis. Cikuya ya Siddiq Taylor. Siddiq masih Pak. Dia ulah kari-kari Umar bin Khattab, Umar putra Khattab, Utsman bin Affan, Utsman putranya Affan, Ali bin Abi Thalib putranya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar putra Siddiq. Sok kitu wae bibir urang. Abu Bakar putraku hafah. Siddiq itu sifat kebenaran. Karena yang paling pertama meyakini mengimani peristiwa Isra Mi'raj ya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dikasih gelar As-Siddiq. Di saat semua pada saat itu tidak percaya, bahkan ada yang menjas bahwa Rasulullah kafir, tapi hanya Abu Bakar yang istiqomah. Kalau Rasulullah yang melakukan lebih daripada itu, aku percaya. Makanya Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Itu. Nah yang keempat itu Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah. Kalau Abu Bakar sama As-Siddiq, gelarnya itu. Kalau Nabi Muhammad gelarnya apa? Al-Amin, lain Dokter Anas Pak. Namanya Dokter Anas. Nabi Muhammad Al-Amin yang dapat dipercaya. Kalau Sayyidina Ali karamallahu wajah artinya yang dimuliakan. Pasti ada asbab kenapa dimuliakan. Punten-punten saja Pak. Seusia Ali menikah dengan Siti Fatimah sampai akhir hayat, Sayyidina Ali belum pernah melihat kepunyaannya sendiri Pak. Subhanallah. Gitu Pak Sumardi, Pak Haji, Pak DKM. Sampai wafat tidak pernah lihat kepunyaannya sendiri. Mesti kudu diterangkeun lah kepunyaan teh naon. Eta eman mending ngahulang maneh di dieu Sulaiman cicing. Bapak tadi nanya, kumaha mandi? Atau lebih jero kuring nerangkeun anak. Dia ya tidak pernah melihat, tidak pernah berarti enggak dilihat. Gitu. Beda jeung urang. Urang mah boro-boro teu ningali saminggu. Urang mah ngajak dicabakan. Urang tah Masya Allah. Kalakuan urang beda jeung sahabat teh. Mentah ke aya ka surga yang para nabi jeung sahabat, aya kalakuan jeung Yahudi urang teh salah mah. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya itulah urang Pak. Rasulullah berwasiat pada Sayyidina Ali yang kemarin telah saya sampaikan, kalau engkau bisa menjaga wasiat ini, engkau bisa menjalankan wasiat ini, maka hidupmu akan penuh kemuliaan. Wa mata syahidan, dan kau meninggal dalam keadaan maut syahid di hadapan Allah. Kemarin kita sampai wasiat pertama tentang bagaimana wasiat Rasulullah tentang makanan. Ya. Kita akan masuk yang kedua, waman akalal haram. Wahai Ali, barang siapa akalal haram yang memakan makanan haram, mata qalbuhu wa khabdinuhu wa dha'ifa yaqinuhu wa hijabullahu da'watuhu wa qalat ibadatuhu. Ini Pak, efek dampak sesuatu yang akan terjadi, yang akan diterima oleh seseorang kalau memakan makanan haram. Hati-hati Pak. Tadi kemarin pertemuan yang dulu saya sampaikan makanan dua. Pertama, makanannya itu sendiri haram atau tidak? Yang kedua, uangnya.
Karena makanan kan halalan thayyibah, halal. Tapi thayyib, punten, jambu bapak, gaduh jambu ya, payunan bumi, ya hak bapak, karena punya bapak. Tapi di handapna aya saluran air, cairna kocok, murah, kecembur, ku bapak dicanak, dituang moal, dan tidak thayyib, Pak. Kan gitu. Jadi halalan thayyib. Halal dan thayyib. Tapi kalau yang haram, ini makanan jelas, misalkan makanan itu ada unsur yang dilarang oleh agama. Minum-minuman keras, cimeng, vodka, bir, topi miring, ting topi naon deui nya. Ekstasi, kutai, cimeng, atau apa kayak itu kuring mah. Nu kana ditu we lah nya. Nu matak oleng, duitna halal dari kerja. Ya masalah. Dipaksain, ciri, Pak. Kalau kita berani nabrak aturan itu, apa yang pertama yang akan terjadi pada orang tersebut? Mata kolbu, hatinya mati. Ini yang ditakutkan, Pak, kalau dalam diri kita hati sudah mati. Kolbuhu, mata kolbuhu bukan kalbuhu, lain buka, Pak. Kolbun itu hati, kalbun mah anjing. Jadi kadang macana ulah kalbun, meniku kalbu, ada meni lemes anjing sia teh kalbun teh. Kalbun ai hate mah kolbun. Asal kata fi'il madina kolaba yuqallibu qalbiyun. Kubal kibul hate mah. Jadi hati yang pertama mati. Karena hati itu 3, Pak. Hati sehat, hati sakit, qalbun marid, qalbun sehat, qalbun salim, hati yang selamat, ada qalbun marid, hati yang sakit, ada qalbun mayyit, qalbun yang mati. Jadi kalau diibaratkan gini, kalau yang mati itu bagaikan benda yang sangat keras, Pak. Lamun nu keras, punten diasupkan kana cai, kumaha coba? Tikaralep, Pak. Diomongan hese, naon hese, hate geus paeh. Jadi mun diancurkeun kana laut oge ti kalebekana gaya batu teh. Jadi lamun diomongan hese, segala macam hese, bahkan sering terjadi mendengar ayat-ayat Al-Qur'an itu panas, Pak. Males, udah tertutup. Karena apa? Terhalang oleh makanan-makanan yang haram ini. Ini yang ditakutkan. Efek nih. Makanya kalau orang banyak minuman-minuman keras atau hasil dari yang tidak halal, maka hati akan keras nih, susah diomongin itu. Mantap soal sebetulnya keras kepala. Tapi simpuring can pernah ninggalin keras kepala, yang nakol gitu, belentang mah gitu. Ayahnya keras hati dah sebetulnya mah lain keras kepala, keras hati. Akibat apa? Dari makanan itu. Makanya hati-hati. Kalau kita punya anak kunaon, mereka hese-hese teuing geras-geras ting tapakuran. Barangkali ada makanan-makanan yang masuk ke dia tuh, yang tidak halal pergaulan dia. Budaknya hese ting diomongan ya Allah gitu. Ini pusing-pusing ting mana teh kudu kumaha tuh? Sering, Pak. Saya juga menerima keluhan dari orang tua murid, Pak Ustaz nih hese budak ya Allah. Salat meni hese. Ai ibu sok nyonton salat tara. Nya eta masalahna abdi ge. Eta masalahna. Kolot dak wadah cacing, beli budak di ujung berung. Kolot mah cicing, budak di jurung-jurung. Ini masalah. Padahal orang tua itu adalah sebagai madrasah awal, sebagai contoh awal, pendidikan awal. Ayo jam. Ikut. Itu namanya suri tauladan. Ayat terkadang kalau tak wadah cacing beli budak di ujung berumah, kalau cicing budak di jurung-jurung nyarimu. Jangan itu salah. Mak, bapak kagok kedeung deui bapak cara pekene. Ya kesang kan ieu. Da karak adanya kan gitu. Kalau orang kan pintar. Ayo Pak salat. Era karak komat kan gitu. Aduh, karak adan karak komat teh karak kira ade wae. Nggak sih teh budak lain Pak salat ada karak beres magrib lagi batur rek ilaha atuh nya ngaranna budak dititah ka masjid kolot teh cicing
Budak nantinya salat. Ngomong ke bapak-bapak salat teh kumaha Aisyah butak-butak teuing bodoh-bodoh teuing. Ngeus turutan kumaha nu di salat di masjid sia teh bolongnya budak memori apa nempel. Jadi kumaha we gerakan anu di masjid turutan. Sakitu budak. Cicing mah panghareupna kan. Imam nih dia Allahu Akbar. Mana yang ngiluan tarik Allahu Akbar. Cek imam teh saya dua ya imam. Mainan kalau alhamdulillahirabbil alamin tarik ngiluan tarik nih. Balik ya imam teh terus-terusan bareng. Kan gitu Pak. Jadi kenapa tadi ini pas kita apa? Pas beres, pas ruku mainnya ngiluan ruku. Ai si imam posisi nanti deket pisan bujur nanti karena sirahna. Benang karena sirahna beledug. Cek budak, oh salat teh kieu nya bujurna teh kudu diadukeun kana sirah. Ayeuna mainna gupay gepe ka tukang kan. Nu di tukang karena ge dideg di eta ku bujur atuh mah Pak. Tuh Pak. Akibat naon? Akibat teu dibimbing dan ditana sapotong-sapotong. Jadi hati-hati kalau kita berani nabrak makanan-makanan yang haram, hati kita akan mati. Yang kedua adalah wahab dinuhu. Ini yang kita khawatirkan. Ketika makanan haram sudah ada pada diri kita, sudah dikonsumtif, maka untuk mempelajari agama itu berat, Pak. Berat untuk ngamalin agama teh. Boro-boro untuk belajar agama, untuk menghafal agama saja beratnya, masya Allah. Dah enak lamun ditanya barudak, lamun dites weh, doa kunut weh. Sim geuring masih kene canca ya, can hafal kabeh. Doa kunut, doa iftitah tentang bagaimana bacaan-bacaan sholat. Ini yang dikhawatirkan. Termasuk kita kolot lagi sarua, gede kolot teh da loba kapoho gitu nya. Yang loba capek. Tapi minimal bantulah jangan sampai anak-anak kita itu mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Karena akan mempengaruhi malasnya untuk belajar agama. Contoh kieu Pak. Dinas studi akademi bahwa di antara jurusan, kebetulan saya kan di jurusan awal sasya, jurusan hukum. Jurusan bahasa Arab itu paling saeutik, Pak. Paling jarang nyokot bahasa Arab. Nyokotna bahasa Inggris. Cenah hese bahasa Arab. Padahal bahasa Arab teh bahasa Al-Qur'an, bahasa Islam. Di surga pakai bahasa Arab, Pak. Udah salah ya. Ibu ka di ditre kumaha subasa ka jawabna. Maas muka. Nah, urang kan ditanya di surga pakai bahasa Arab Pak, atau pakai bahasa Sunda, atau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Terus orang jangan bosan namun bisa kumaha, insya Allah bisa. Tapi kita ini sedikit-sedikit belajar bahasa Arab karena bahasa Al-Quran. Islam bahasa Arab, pakai bahasa Arab, ini bahasa Arab. Yang harus kita lakukan wahab dinuhu, belajar agama itu males gitu kan. Terus yang berikutnya yang efek daripada makanan haram itu adalah lemah keyakinan, tidak punya optimis, leles gitu. Ini rumus Pak. Kemarin itu histori sebuah sejarah karena sudah kelewat. Sekarang fakta realita karena sudah sedang terjadi. Besok adalah misteri, kita belum tahu besok. Artinya begini, yang tidak diperbolehkan tulul zaman Pak. Tulul zaman itu apa? Panjang angan-angan yang tidak diperbolehkan. Seperti apa? Nanti mas saya mau gini. Itu tulul zaman yang nggak boleh. Islam tidak memperbolehkan itu. Misalnya bapak saya mah nanti mau gini Pak DKM nanti saya mau gini rumah saya mau gini tahun berapa Pak? 2023, 2004 nanti saya punya ini 2005. Itu yang tidak boleh Pak. Iya, karena apa? Itu sudah masuk ke wilayah Allah Ta'ala. Kita tidak mungkin bisa ngejebol itu. Jadi lemah keyakinan di sini maksudnya apa?
Untuk ibadah saja males. Sudahlah, ada kok seperti ini ke saya ngomong. Ya ngapain saya Pak Ustadz kalau sudah ditentuin sama Allah, ngapain kita ikhtiar? Nah ini yang jadi masalah juga. Kan cek orang sudah mah jodoh pati bagja cilaka geus ditentukeun cenah ku pangerannya, geus orang teu kudunya geus cici. Nah ini salah oge. Seperti kieu. Saya kan melakukan dosa itu semua ketentuan dari Allah. Semua segala sesuatu oleh Allah. Jadi saya melakukan dosa juga udah ketentuan dari Allah. Aya nu kitu dia tadi. Nah, saya tidak akan bahas itu karena banyak, tapi intinya adalah yang dimaksud lemah keyakinan di sini adalah lemah udah tidak ada semangat lagi. Tidak ada keinginan untuk berubah. Padahal Islam ini harus memberikan sebuah semangat di dalam hidup bahwa Allah telah tentukan semuanya. Kita menjemputnya. Dengan cara apa? Doa dan ikhtiar. Ini yang terus kita lakukan, Pak. Orang tidak berdoa, kerja terus menerus punten 24 jam sirah di suku di jen surah tanpa berdoa, itu orang sombong. Tapi kalau seandainya dia berdoa terus di masjid terus, tapi dia tidak usaha, itu namanya sia-sia. Karena kita minta keberkahan. Islam memberikan sebuah dorongan kepada kita tiap hari kita fantasiu fil arab, bangun pagi fantasiu fil arab. Apa nyebar? Jadi ulang haringkuk deui. Ngesubuh teh ulang haringkuk deui. Abi mah tarang haringkuk apa? Paling ngadapang. Heuh saurah keneh ngan posisi mukul beda. Keluar fantasiu fil arab. Yang berikutnya adalah orang kalau seandainya makan makanan haram, yang akan dirasakan oleh orang tersebut adalah bukan saja mati hatinya, lemah di dalam mencari agamanya, lemah dalam sebuah keyakinannya. Yang khawatir ini adalah wahijabun dakwatu, ini ada hijab doanya dengan Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sampaikan. Doa susah untuk tembus, untuk dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun nepi ka ayeuna doa urang can aya nu dikabul, buru-buru kurang tanpa kurang boh bilih. Aya kolengkam anu haram asup ke jero. Boh bilih aya jambu kulutuk can minta halalna ka jelema nu gaduhna. Bilih aya baso gegenjilna anu gorolong dicopot kurang teu kanyawan ku tukang basona can minta halalna. Kan kitu, Pak. Cross check. Buru-buru. Terus yang terakhir adalah waqalat ibadatuhu, kalau seandainya orang sudah makan makanan yang haram, yang tadi saya sampaikan adalah sedikit ibadah. Nah, salat teh hayang buru-buru, zikir hayang buru-buru, segala hayang buru-buru. Ini yang dikhawatirkan. Inilah satu wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, berpesan syariatnya pada Sayyidina Ali, hakikatnya kepada kita selaku umatnya, jaga makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai makanan-makanan haram bisa dikonsumsi ke dalam tubuh kita yang berakibat fatal, yang tadi imbasnya hati akan mati, ibadah akan sedikit, doa susah untuk dikabul. Ini yang akan dirasakan oleh orang tersebut. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa dijaga keistiqomahan dalam iman dan Islam, sehingga ketika kita meninggal dunia kita bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah dan digolongkan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Di luhur sausap rambut sareng ketombena, di hadap sausap dampar sareng dorongbekeunana, di gigir saguling cingir sareng dadakina, di tengah sablur bujal sareng dodosona. Sakit anu kapihatur, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pengajian ini senantiasa mendapatkan keridhaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma abwaba quwwata bil iman, abwaba quwwata bil islam, abwaba quwwata bil ilmi, abwaba quwwata bil akhlaq, abwaba quwwata bil jihad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.